Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul 1922. Film bergenre horor drama ini akan memberikan kesan yang cukup berbeda dari film-film lainnya. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, langsung saja kita review filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan di sebuah perkotaan kecil dengan latar belakang tahun 1922. Kita langsung diperkenalkan dengan sang bintang film bernama James. Di sini kita akan diperlihatkan dengan sebuah alur mundur dari film ini, yaitu James menceritakan kehidupannya yang kelam di masa lalu dan kisah kelamnya pun dimulai. Di sini kita akan diperlihatkan dengan kebun jagung yang sangat luas dan kita akan diperkenalkan dengan istrinya si James bernama Arlette dan ini anaknya bernama Henry, dan mereka pun terlihat harmonis seperti keluarga pada umumnya. Sebagai petani jagung yang baik, ia pun tetap bekerja setiap harinya dengan memanen jagung yang telah matang. Namun masalah baru pun muncul ketika sang istri ingin menjual ladang beserta rumahnya dikarenakan hidup di pedalaman tidak menjanjikan kebahagiaan dan ia pun berniat untuk pindah ke kota. Namun sangat disayangkan James pun tidak menyetujui beserta Henry yang tidak akan pindah dari tempat itu. Lalu keesokan harinya James pun tetap bertengkar lantaran ia tidak akan menjual tanah beserta rumahnya dikarenakan itu akan menjadi masa depan sang Henry, anak dari James dan Arlette itu sendiri. Meskipun diketahui rumah dan ladang itu milik warisan dari sang ayahnya Arlette, ia pun tetap bersikukuh untuk tidak akan menjualnya kepada siapapun. Dari perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut, James pun menimbulkan rasa benci terhadap istrinya dan entah apa yang ada di pikiran si James ini sehingga ia berniat untuk melenyapkan sang istrinya. Lalu hari demi hari James pun berpikir bagaimanakah cara melenyapkan sang istri. Ia pun berniat untuk berbincang dengan anaknya dan kita pun langsung diperkenalkan dengan wanita cantik bernama Shannon. Ia adalah pacar Henry sekaligus tetangganya. Di sini nampak bahwa mereka sedang jatuh cinta dan ayahnya Henry tidak memperdulikan apa yang mereka perbuat di bawah tangga tadi. James pun mengajak Henry untuk berbicara bagaimanakah cara melenyapkan sang istrinya sendiri. Di sini meskipun Henry tidak menyetujuinya, namun ia pun tetap harus membantu ayahnya dalam perencanaan pembunuhan. Meskipun Henry memiliki cara lain agar bisa menyelesaikan masalah ini, namun James pun tetap bersikukuh tidak ada cara lain selain dengan membunuh istrinya. Didasari dengan sebuah kebencian yang sangat mendalam, James pun membujuk Henry agar bisa membantunya dan Henry pun terbujuk rayu dan akhirnya ia pun mau dalam membantu pembunuhan yang direncanakan oleh James. Dan mereka pun makan malam dengan sebuah ketegangan dan tidak ada keceriaan di antara mereka. Lalu di keesokan harinya, James pun tetap berbincang dan betapa terkejutnya sang istri bahwa James mengatakan akan menjual ladang dan rumahnya dan akan pindah ke sebuah kota yang dimana ini adalah sebuah kebahagiaan bagi sang istri. Si Henry yang sudah mengetahui niat busuk dari ayahnya pun hanya terlihat muka datar dan tidak menikmati sebuah pesta kecil yang dirayakan oleh ibunya. Sementara James pun berpura-pura bahagia dengan memberikan minuman yang sangat banyak kepada istrinya sehingga ia pun mabuk dan sehingga Arlette pun tak sadarkan diri akibat minuman yang sangat banyak. Sebelum terjadinya pembunuhan, si Henry pun sempat memberikan saran kepada sang ayah ada cara lain selain pembunuhan keji tersebut. Namun ayahnya pun tetap bersikukuh tidak ada cara lain selain melenyapkan ibunya. Dan dengan begitu si Henry pun tidak ada cara lain selain membantu ayahnya dalam pembunuhan. Dan di kamar itulah terjadilah sebuah pembunuhan yang sangat keji di tahun 1922. Setelah terjadi pembunuhan, mereka pun langsung membawa jasadnya untuk dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang tidak terpakai lagi. Namun di sini sempat Henry pingsan karena tidak sanggup
melihat sebuah kengerian yang terjadi di malam itu, di mana ia telah membantu ayahnya membunuh sang ibunya sendiri, dan James pun langsung memasukkan mayat Arlette ke dalam sebuah sumur. Di sini Henry pun masih tidak menyangka apa yang telah ia lakukan terhadap ibunya sendiri. Lalu di keesokan harinya mereka pun langsung membersihkan noda darah di kamar tersebut untuk menghilangkan sebuah jejak pembunuhan yang mereka lakukan agar tidak dikenali dengan pihak kepolisian. Lalu James pun mencoba untuk mengecek sebuah sumur di mana Arlette dilemparkan, dan ia betapa terkejutnya melihat mayat Arlette telah digerogoti oleh beberapa tikus, bahkan tikus tersebut masuk ke dalam mulut si Arlette. Meskipun sedikit mengganggu pikirannya, James pun tetap membersihkan kamarnya agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian dari hal-hal yang cukup mencurigakan. Sebagai bentuk profesionalitas dari seorang petani yang baik, ia pun tetap bekerja seperti biasa menjaga ladang-ladangnya. Namun datanglah pengacara si Arlette ini yang mendatangi rumah James berniat untuk menanyakan bagaimanakah kelanjutan untuk menjual lahan yang sangat luas tersebut. Namun di sini James dan anaknya menyangkal bahwa si Arlette ini kabur dari rumah membawa pakaian dan barang seadanya seorang diri. Namun si pengacara ini pun tidak mempercayai akan hal itu. Ia pun bertanya kepada si Henry. Henry pun menjelaskan bahwa ibunya telah pergi dengan membawa barang seadanya, dengan penyambutan yang sangat tidak baik. Lalu mereka pun membuat sebuah alibi, yaitu memasukkan sebuah sapi ke dalam sumurnya agar bisa menutupi TKP di mana si James ini menguburkan mayat si Arlette di dalam sumur tersebut. Di saat mereka selesai mengubur sapinya, lalu datanglah seorang sheriff yang dikirim oleh pengacaranya si Arlette tadi. Ia pun datang bermaksud untuk menginterogasi James dan Henry untuk menanyakan keberadaan Arlette, dikarenakan si pengacara Arlette mencurigai James dan Henry ini, dan mereka pun mempersilahkan si sheriff untuk memeriksa rumah tersebut. Dan si sheriff pun langsung memeriksanya dan mengajukan beberapa pertanyaan kecil. Meskipun beberapa pertanyaan yang cukup melelahkan bagi mereka, namun di sini mereka bisa melewatinya dengan baik, dan si sheriff pun meninggalkan mereka berdua tanpa menaruh curiga yang banyak. Dan akhirnya mereka pun selamat dari beberapa interogasi yang melelahkan itu. Dan lalu di keesokan harinya mereka pun tetap bekerja seperti biasanya. Ia pun dibantu oleh tetangganya alias bapaknya si Shannon. Lalu di tempat lain, Shannon dan ayahnya si Henry ini lagi berbincang-bincang. Lantas si Shannon ini mencurigai kenapa ada apa dengan si Henry, lantaran ia sangat berubah dengan sikap yang sangat berbeda dari biasanya. Lalu di sela-sela waktu, James pun memeriksa di belakang rumahnya terdapat banyak tikus yang entah dari mana terdapat beberapa lubang. Ia pun segera menutupnya. Namun tiba-tiba si James ini dikejutkan oleh bayangan yang mirip sekali dengan Arlette, yang ternyata itu adalah Henry. Lalu di keesokan harinya, si Henry meminta uang kepada ayahnya untuk menikahi si Shannon, namun ayahnya menolak akan hal itu dikarenakan uang yang dimiliki ayahnya tidak mencukupi. Di sini James pun timbul rasa iri kepada Harlan lantaran ia memiliki istri yang cantik, mobil yang mewah, serta gudang yang cukup besar. Dan di sini seiring waktunya berjalan, Shannon pun mengandung anaknya dari Henry. Namun kedua orang tua Shannon malah mengirimnya ke yayasan Katolik di Omaha hingga bayinya lahir untuk diadopsi oleh keluarga lain. Lalu di sisi lain, Henry pun kerap dihantui rasa bersalah yang sangat mendalam dikarenakan ia telah membantu dalam pembunuhan ibunya sendiri, dan tentunya ia menyalahkan ayahnya lantaran perbuatan gegabahnya lah yang telah membuat dirinya merasa terkutuk. Lalu di tempat lain, James pun datang ke bank untuk meminjam sejumlah uang. Namun di saat James ingin pergi meninggalkan bank tersebut, ia melihat sebuah surat di mobilnya yang ternyata itu adalah surat dari Henry yang berisikan tentang ia akan pergi, tidak akan hidup bersama ayahnya, dan kabur bersama Shannon serta calon bayi yang dikandungnya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa James akan tinggal sendirian di ladang jagungnya.
menjalani hari-hari yang suram serta penyesalan yang cukup mendalam baginya. Lalu di sini kita dapat melihat bahwa ia didatangi oleh seorang serif yang menanyakan keberadaan anaknya. Di sini ia tidak memberikan keterangan mengenai keberadaan anaknya, lantaran ia pun juga tidak mengetahui kemanakah Henry pergi. Lalu keesokan harinya James dikagetkan oleh seekor tikus, lantaran tikus tersebut menggigit tangannya yang membuat tangannya pun berdarah. Ia pun membersihkan lukanya dan membalutnya, namun di kemudian hari ia menyadari bahwa tangannya telah terkena infeksi dari hewan tersebut. Namun sangat disayangkan, James pun dihadang oleh badai salju yang membuatnya tertunda untuk pergi ke rumah sakit. Ia pun mencoba untuk menghangatkan tubuhnya dengan api seadanya. Lalu tiba-tiba ia dikagetkan oleh sosok wanita yang ternyata itu adalah Arlette, istrinya sendiri yang telah ia bunuh. Entah apa yang dibisikkan oleh Arlette kepada James, namun di sini ia menceritakan dengan bahasa hantunya bahwa Henry dan Shannon telah melakukan banyak perampokan dan mereka pun akan mendapatkan karma dari perbuatan mereka sendiri. Dan benar saja, Shannon pun tertembak oleh orang yang ingin mereka rampok. Meskipun mereka berhasil kabur dari perampokan yang mereka lakukan, namun di sini Shannon pun tetap kritis lantaran peluru telah bersarang di tubuhnya dan membuat kehabisan darah, dan akhirnya ia pun meninggal. Sedih akan karena hal itu, Henry pun melakukan bunuh diri dengan menembakkan dirinya di samping Shannon. Lalu di beberapa hari kemudian, James pun tampak tangannya telah diamputasi lantaran tangannya telah terinfeksi dari gigitan tikus tersebut. Jasad Henry pun dipulangkan ke daerah asalnya dan beberapa media memintai keterangan kepada James, namun James pun enggan memberi keterangan akan hal itu. Diketahui bahwa mayat Henry telah habis dimakan tikus dan James pun hanya pasrah akan hal itu. Lalu setibanya di gereja, Arlan pun ikut hadir lantaran anaknya pun juga ikut mati. Lalu tiba-tiba Arlette pun menampakkan dirinya di gereja tersebut untuk menakuti si James. Lalu terlihatlah sapi milik James yang telah tinggal di rumahnya. Lalu kemudian James pun mendatangi rumah Arlan untuk bernegosiasi mengenai lahan yang akan dijualkan kepada Harlan itu sendiri. Di sini bukannya menawar, Harlan pun malah adu nasib lantaran istrinya telah meninggalkannya sepeninggal Shannon yang telah tiada beberapa waktu yang lalu. Di sini ia mengatakan bahwa tanah atau rumah yang ditempati oleh James adalah tanah terkutuk. Di sini ia tidak akan bernegosiasi lagi kepada James, dan James pun pergi, dan betapa terkejutnya bahwa sapinya telah kritis di depan matanya sendiri. Ia pun segera mengambil senapan untuk mengakhiri nyawa si sapi tersebut untuk menghilangkan rasa sedih dikarenakan ia tidak dapat menyelamatkan sapinya. Lalu beberapa waktu kemudian akhirnya si James pun menjual lahannya dengan harga yang sangat murah kepada sebuah perusahaan, dan di sini ia pun bekerja entah sebagai apa, yang pastinya ia bukan petani jagung lagi. Dan dengan niat tulus dan murni, James pun mendatangi beberapa toko berniat untuk menebus kesalahannya Henry yang telah merampok toko-toko tersebut. Dan dari sinilah James pun mulai menyadari bahwa masih ada cara lain selain melenyapkan nyawa seseorang. Dan perjalanan hidup James pun tidak disertai kebahagiaan, melainkan keputusasaan serta rasa bersalah yang mendalam dan tak berujung. Dan 8 tahun kemudian ia pun menuliskan surat pengakuan bahwa ia telah membunuh istrinya. Dan film pun berakhir. Sebagai penutup, film 1922 merupakan film horor yang tayang di Netflix pada tanggal 20 Oktober tahun 2017 yang lalu. Film ini ditulis dan digarap oleh sutradara Zach Hilditch berdasarkan novel karya Stephen King dengan judul yang sama, dan dibintangi oleh Thomas Jane dan Dylan Smith. Meskipun rating dari film ini adalah 6,2 dari 10, namun akan tetap saya rekomendasikan kepada kalian buat yang suka film horor, yang tentunya film ini bisa kalian tonton sendiri maupun ditonton dengan teman-teman kalian. Tentunya film-film seperti ini adalah film yang terus mengajarkan kita agar tidak terlalu gegabah dalam mengambil putusan. Dan akhir video, sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan seperti biasa, salam santuy, bye bye.